Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sera Anissa dengan NIM E1E1240116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai VUV Directive. Nah, di sini ada conditional rendering in Vue. Nah, rendering bersyarat ini di Vue dilakukan dengan menggunakan direktif VIF kondisional, terus ada conduct, kemudian VElseIf dan VElse. Rendering bersyarat atau conditional rendering adalah ketika elemen HTML hanya dibuat jika suatu kondisi benar, yaitu membuat teks tersedia jika suatu variabel bernilai true, atau tidak tersedia jika variabel tersebut bernilai false. Di sini kita bisa coba
bentuk kodenya itu seperti ini. Kita jalankan. Dia ini kenapa in stock? Karena di sini dia typewriter in stocknya itu bersifat true, makanya dia ini keluar nilainya in stock. Oke, lanjut. Dan condition in view. Suatu kondisi atau pernyataan jika view if adalah sesuatu yang bernilai benar, true, atau salah, false. Suatu kondisi seringkali berupa pengecekan perbandingan antara dua nilai seperti pada contoh di atas. Untuk melihat apakah satu nilai lebih besar dari nilai lainnya. Yang pertama, kita menggunakan operasi perbandingan seperti kurang dari, lebih dari sama dengan, atau sama dengan untuk melakukan pengecekan tersebut. Yang kedua, pemeriksaan perbandingan juga dapat dikombinasikan dengan operator logika seperti dan atau seperti ini. Kita dapat menggunakan jumlah mesin tik yang tersimpan dengan pemeriksaan perbandingan untuk memutuskan apakah mesin tik tersebut tersedia atau tidak. Ini adalah directive for conditional rendering. Gambaran umum ini menjelaskan bagaimana directive view yang digunakan untuk rendering bersyarat digunakan secara bersamaan. Yang pertama ada directive if, dapat digunakan sendiri atau dengan else if atau else. Jika kondisi di dalamnya if benar, maka else if atau else tidak dipertimbangkan. Kemudian ada else if, harus digunakan setelah if atau yang lain else if. Jika kondisi di dalamnya else if jika adalah benar, maka else if atau else yang datang setelahnya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya ada else. Bagian ini akan terjadi jika bagian pertama dari pernyataan if bernilai salah harus ditempatkan di bagian paling akhir dari pernyataan if setelah if dan else if. Untuk melihat contoh dengan ketiga arahan ditunjukkan di atas, kita dapat memperoleh contoh sebelumnya. Di bagian sini, ini kan cuma 2. Nah, di sini kita tambah else. Di sini else if. Tapi ini bukan not in stock, tapi very few left. Tapi di sini jangan lupa sama dengannya. Nah, kita tambahkan lagi not in stock.
Sini terus adalah VLs. Kita lihat. Ini ganti jadi type writer, bukan lagi install tapi count. Ini juga count. Jadi sini misal 3. Kita lihat ininya. Tetapi install. Ada tipe di sini. Very few left. Oke. Di sudah benar. Next. Kemudian di bagian sini itu dia menggunakan nilai kembaran dari suatu fungsi. Alih-alih menggunakan pengecekan sebagai perbandingan dengan v-if harian tersebut, kita dapat menggunakan nilai kembalian true atau false dari sebuah fungsi. Teman-teman dapat mencobanya seperti ini. Jika suatu teks mengandung kata pizza, buat tag P dengan pesan yang sesuai. Metode includes adalah metode JavaScript mengandung kata-kata tertentu. Kemudian, di bagian sini ada contohnya jika suatu teks mengandung kata pizza, buat tag div menggambar dengan gambar pizza dan tag P dengan pesan metode includes metode. Teman-teman dapat mencobanya seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.